Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Semantul. Apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novita Sari selaku moderator di podcast OSIS SMA Negeri 2 Lembang hari ini. Bersama saya hari ini sudah ada Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS, yaitu Teh Giva Nur Aulia dan Kang Azidan Khalif. Selamat siang Teh Giva, Kang Alif. Siang Teh Novi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. OSIS SMA Negeri 2 Lembang ini mempunyai visi sejarah. Boleh dijelaskan apa arti dari sejarah? Oke, kami cerita dulu awal mula kenapa kami ngambil sejarah sebagai visi kami. Sebelumnya kami itu karena berhubung calon kami atau pasangan kita itu memang sepasang IPS semua. Jadi kita itu ingin mempublish ke teman-teman semua bahwa kita itu tidak hanya akan mengayomi anak IPS saja. Dan sejarah itu adalah mata pelajaran yang ada di IPA maupun IPS. Dan sejarah itu adalah peristiwa yang pernah terjadi. Jadi harapannya juga kita ingin menjadi angkatan sejarah yang memang benar-benar dikenang sebagai angkatan yang mampu memberikan atau mampu membuat nama SMA Negeri 2 Lembang ini menjadi suatu SMA yang lebih baik dari sebelumnya atau mungkin yang baik menjadi lebih baik gitu. Nah, sejarah ini adalah singkatan dari semangat, jujur, aktif, religius, dan amanah. Oke. Di mana ada visi pasti ada misi. Kang Alif, coba sebutkan satu misi dari OSIS SMA Negeri 2 Lembang. Baik, untuk misi sendiri kami di sini memiliki 5 misi. Tapi yang akan saya ambil adalah nomor 3, yaitu tegas, sigap, dan tanggap dalam menyelesaikan masalah. Di sini memiliki arti setiap pengurus OSIS harus siap dan sudah siap menerima suatu masalah yang datang dengan cepat tetapi tepat. Lalu di sini selain misi kami juga memiliki strategi, yaitu kumpulkan, rumuskan, dan realisasikan. Untuk kumpulkan sendiri, di sini kami mengumpulkan keinginan dan pendapat dari warga masyarakat SMA Negeri 2 Lembang yang kami tampung, dan setelah kami rampung, Aku tambahin sedikit ya. Jadi maksudnya dari tegas, sigap, dan tanggap dalam menyelesaikan masalah. Tapi kami bukan berarti menginginkan ada masalah yang menimpa nih. Enggak kayak gitu, enggak sama sekali. Karena siapa sih manusia yang pengen punya masalah gitu kan? Ya enggak sih? Nah, jadi kita itu berharap bahwa OSIS itu bukan hanya mampu mengatasi, tapi mampu membatasi dan mampu mengantisipasi supaya masalah itu tidak terjadi gitu Teh. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, tujuan Akang Teteh masuk organisasi siswa intrasekolah ini. Oke, mungkin Kang Alif duluan ya. baik, kalau Alif sendiri, dari awal kita masuk ke sekolah ini karena kan sudah diberlakukannya belajar dari rumah masing-masing. Otomatis selain belajar dari rumah, belajar 3 jam, sekitar 3 jam di rumah. Setelah itu kan jadwal kosong. Nah, supaya jadwal tersebut terisi, saya ikut organisasi untuk mengantisipasi supaya waktu yang kosong itu terisi oleh kegiatan hal yang positif. Seperti itu. Oke. Kalau misalnya aku sendiri nih ya, karena dari SMP alhamdulillah aku juga ketua OSIS. Aku ingin kayak gimana caranya bisa membuat diri aku menjadi ketua OSIS di jenjang yang lebih tinggi, karena aku tahu tantangannya itu pasti semakin banyak nih. Yang pertama pasti ingin men-challenge diri sendiri dulu. Sampai sejauh mana sih kemampuan aku dalam bidang kepemimpinan ini gitu. Nah, yang kedua, aku itu pengen menjadi motivator yang baik untuk teman-teman aku gitu. Makanya kenapa aku masuk OSIS. Selain masuk OSIS juga aku sangat membenarkan bahwa banyak organisasi yang baik juga di SMA 2 Lembang gitu. Aku juga masuk beberapa organisasi di sana. Dan di sini juga alhamdulillah karena kita itu memang selalu didukung gitu kan. Jadi aku juga ingin berkontribusi untuk sekolah. Dan OSIS ini menurut aku adalah salah satu jalan yang tepat agar aku bisa masuk di dalamnya dan mensukseskan apa yang ingin sekolah capai. Oke. Nah, jadi karena kalian ikut OSIS, Akang Teteh ikut OSIS, bagaimana cara membagi waktu antara OSIS dengan waktu belajar? Dari Alif dulu. Mangga. Kalau dari saya sendiri, cara saya membagi waktu antara waktu belajar dengan waktu organisasi itu dengan membuat jadwal supaya waktu untuk kita kegiatan belajar dengan waktu untuk di organisasi itu terbagi dan termanage. Lalu yang kedua, kita juga tidak menunda-nunda pekerjaan atau tugas yang diberikan, baik itu dari
sekolah ataupun dari organisasi OSIS sendiri. Lalu yang ketiga juga saya selalu menggunakan waktu yang kosong atau waktu luang dengan menyelesaikan tugas-tugas atau dengan kegiatan-kegiatan yang positif, dan supaya tugas-tugas di OSIS maupun di kelas itu tidak tercecer. Pak. Ya, mungkin kalau aku itu gini nih, pasti banyak orang yang nanya gimana sih cara membagi waktu dengan apa yang kita ikuti itu banyak gitu. Yang pasti yang pertama, fokus dalam satu kegiatan. Bukan berarti kita itu harus misalnya nih fokus di OSIS aja deh, organisasi lain enggak boleh. Karena menduakan organisasi itu boleh, tapi kita harus tetap menyamakan rasa. Paham ya? Jadi untuk membagikan waktu kayak gimana itu, kita itu memang harus benar-benar total untuk mencintai sesuatu yang kita kerjakan. Karena mengikuti organisasi, belajar itu kayak kita mencintai, ya nggak sih? Kita itu akan semakin nyaman di saat kita semakin suka, dan rasa bosan itu pasti ada gitu. Nah, cara mengatasi rasa bosannya kayak gimana sih Teh? Yang pasti kita cari-cari waktu untuk kita bisa fun bareng-bareng sama teman-teman OSIS khususnya nih ya, atau sama teman-teman organisasi yang lain, supaya kita bisa tetap nyaman, supaya bosan itu nggak ada, dan kita harus bisa mentargetkan tujuan kita gitu. Aku percaya kalau misalnya kita itu harus mentargetkan sesuatu yang paling maksimal. Karena aku pernah dengar Pak Nurman bilang gini, targetkan sesuatu setinggi-tingginya biar kita maksimal dalam mengerjakannya. Itu tuh memang benar sekali sih menurut aku. Mungkin dari aku segitu aja. Oke. Alhamdulillah nggak kerasa ya, waktu udah hampir lama. Ke pertanyaan terakhir di podcast hari ini, kesan dan pesan Teh Giva dan Kang Alif untuk OSIS SMA Negeri 2 Lembang ini. Kang Alif? Baik, kalau pesan dari Alif sendiri mungkin cuman terima kasih untuk OSIS karena sudah menjadikan diri saya sendiri dan mungkin teman-teman yang lain di pengurus OSIS menjadi lebih berkepemimpinan, bertanggung jawab, dan sebagainya pokoknya. Lalu untuk kesan sendiri di sini tuh di angkatan OSIS ada 2 angkatan, yaitu kelas 10 dan kelas 11. Walaupun kita berbeda di sini tetapi tidak ada yang membeda-bedakan, dan kita di sini sama-sama bareng-bareng untuk menyukseskan program dan kegiatan yang dirancang bersama-sama juga. Kayak gitu. Oke, pesan, kesan, mungkin sama harapan ya Teh. Pesannya yang pasti perkuat lagi kekeluargaan kita. Jangan biarkan kekeluargaan yang kita rangkul bersama dari awal itu bisa retak cuman gara-gara masalah kecil gitu kan. Terus kesannya itu dari awal saya masuk ke OSIS ini sampai sekarang itu bahkan sangat-sangat berkesan. Mungkin gak ada kejadian yang gak berkesan untuk saya. Jadi apapun yang kita lakukan selama itu positif, itu adalah kesan tersendiri untuk saya. Untuk harapannya, saya tahu adik-adik saya hebat, dan saya tahu untuk kepengurusan OSIS yang nanti bisa lebih baik dari saya.